Halo, saya Imade Ferdio Marta Putra dengan NIM 210855143 dan saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur suhu tubuh dengan menggunakan metode oral setelah kegiatan. Sebelumnya saya akan membahas apa itu termometer. Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Termometer ini memiliki berbagai macam jenis sehingga penggunaannya tidak bisa digunakan secara sembarangan. Kali ini kita akan membahas mengenai termometer yang menggunakan metode oral. Metode oral berarti mengukur suhu tubuh melalui jalur mulut. Tentunya penggunaan termometernya ini tidak bisa digunakan secara sembarangan. Termometer yang digunakan adalah termometer digital, bukan termometer air raksa. Mengapa? Karena termometer air raksa ini cukup berbahaya dan ketika air raksa itu pecah, maka dapat menyebabkan keracunan bagi penggunanya. Termometer digital merupakan termometer yang menggunakan sensor elektronik untuk mengukur suhu tubuh baik dari segi oral, rektal maupun ketiak. Berikut merupakan cara-cara bagaimana cara mengukur suhu tubuh dengan metode oral menggunakan termometer digital. Yang pertama, gunakan sarung tangan supaya kebersihannya terjaga dan supaya lebih bersih, higienis dan tidak menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang kedua, ambil termometer dan pastikan dalam keadaan yang bersih. Mengapa? Ketika kita menggunakan termometer yang kotor, ditakutkan akan menimbulkan berbagai macam penyakit pada saat kita melakukan praktikum ini. Dan ketika kalian memiliki termometer yang kotor, harap segera dibersihkan dengan alkohol supaya tetap netral. Selanjutnya, siapkan termometer dan hidupkan termometer tersebut dengan menekan tombol dan masukkan ke dalam mulut, lebih tepatnya di bagian bawah lidah dan lebih tepatnya berada pada sublingua posterior. Selanjutnya tutup mulut kalian dan biarkan termometer tersebut bekerja. Mengapa harus ditutup? Supaya suhu yang dihasilkan akan tetap terjaga sehingga menghasilkan hasil yang akurat. Step berikutnya, tunggu beberapa saat dan keluarkan termometer kalian dan lihat angka yang berada pada suhu tersebut. Itu adalah angka yang menunjukkan suhu tubuh kalian. Hasil kesimpulan yang didapatkan bahwa suhu tubuh yang dihasilkan pada saat setelah kegiatan akan pasti lebih tinggi daripada suhu tubuh saat sebelum kegiatan. Mengapa? Hal ini dikarenakan pada saat kita melakukan suatu kegiatan, maka hormon adrenalin akan dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Hormon adrenalin ini akan meningkatkan kinerja tubuh seperti denyut jantung yang akan semakin cepat, otot-otot yang akan semakin bekerja lebih keras, dan semacamnya. Dan hal ini juga menyebabkan suhu tubuh akan semakin meningkat. Sekian dari saya dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya Putra Dimas Maharani dengan NIM 210855515 dari Prodi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saat ini saya akan menunjukkan atau mempraktekkan cara pengukuran suhu melalui oral. Pertama, sebelum menggunakan termometer, pastikan untuk membersihkannya dengan kapas berisi alkohol agar tetap higienis. Kedua, tekan tombol yang terdapat pada termometer sampai berbunyi tit, artinya termometer siap digunakan. Selanjutnya, letakkan termometer di bawah lidah hingga alat berbunyi tit tit tit. Cara ini sering digunakan untuk mengukur suhu tubuh karena mulut dianggap dapat mempresentasikan suhu tubuh dengan akurat. Setelah alat berbunyi, keluarkan termometer dari mulut dan lihat hasilnya. Di sini suhu saya adalah 36,2 derajat Celcius. Setelah selesai menggunakan termometer, tidak lupa untuk membersihkannya kembali menggunakan kapas yang berisi alkohol. Sekian dari saya, Om Santi Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Adiputri Fajaryani dengan NIM 210855111. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pengukuran suhu melalui aksial dengan menggunakan termometer digital. Saya melakukan pengukuran suhu pada pasien yang belum berkegiatan atau belum melakukan kegiatan sebelumnya. Baik, prosedur yang pertama yaitu cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dengan air mengalir atau dapat membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Langkah yang kedua yaitu bersihkan ujung termometer menggunakan alkohol swab. Selanjutnya,
Nyalakan termometer dengan memencet tombol ini. Apabila sudah mengeluarkan suara, itu artinya termometer siap untuk digunakan. Langkah selanjutnya yaitu angkat tangan pasien dan taruh ujung termometer pada ketiak pasien. Lalu lipat kembali tangan pasien. Ketika suara termometer sudah berbunyi, maka ambil termometer dan baca suhu yang sudah tertera. Setelah selesai melakukan pengukuran suhu, bersihkan tangan kembali menggunakan hand sanitizer. Langkah yang terakhir yaitu bersihkan kembali ujung termometer menggunakan alkohol swab. Seperti ini. Setelah itu, masukkan termometer ke tempatnya. Baik, demikian penjelasan saya mengenai pengukuran suhu melalui aksila dengan menggunakan termometer digital pada pasien yang belum melakukan kegiatan. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan saya Lili Novalin bin Rumainum dengan NIM 218555081. Sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pengecekan suhu tubuh setelah selesai kita melakukan kegiatan. Dan untuk pengecekan tersebut, saya menggunakan termometer digital. Pertama-tama kita siapkan termometer yang dapat kita gunakan, yaitu termometer digital. Kemudian tisu kering dan juga alkohol. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan atau melakukan pengecekan terhadap pasien, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu atau menggunakan hand sanitizer. Setelah itu, pastikan lengan bawah pasien atau ketiak tetap kering. Jika tidak, menggunakan tisu untuk mengeringkan ketiak pasien tersebut. Kemudian, lakukan langkah-langkah berikutnya. Ambil termometer digital, tekan tombol yang sudah tersedia. Jika sudah terdengar bunyi, tandanya termometer dapat digunakan. Tempatkan ujung termometer ke tengah ketiak atau menunjuk ke arah atas, ke arah kepala, dan kemudian pastikan lengan mengepit dengan tubuh sehingga suhu panas tubuh terperangkap di dalam ketiak. Tunggulah sampai termometer berbunyi untuk mendapat hasil pengukuran. Nah, teman-teman, jika sudah selesai menggunakan termometer tersebut, ambil alkohol, bersihkan ujung termometer tersebut, bersihkan, kembalikan ke tempat penyimpanan termometer, taruh di tempat yang aman. Oh iya teman-teman, setelah itu kita jangan lupa mencuci tangan atau membersihkan tangan kita dengan hand sanitizer. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Salam toleransi. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwan Aditya Saputra dengan NIM 210855137. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran suhu menggunakan termometer digital melalui organ rektal. Jadi bisa disimak ya. Baik, jadi untuk pengukuran kali ini akan menggunakan termometer digital, dan inilah dia langkah-langkah dari cara menggunakan termometer digital melalui pengukuran rektal. Jadi yang pertama adalah siapkan termometer digital terlebih dahulu, dan kalian sebelum menggunakannya bersihkan dulu tangan dengan sabun agar tidak ada
terkontaminasi dari kuman-kuman. Kemudian selanjutnya bersihkan ujung dari termometer tersebut dengan menggunakan kapas yang sudah kalian isi dengan alkohol. Kemudian langkah selanjutnya adalah lumasi ujung termometer dengan cairan pelumas dan hidupkan termometer. Dan untuk langkah selanjutnya adalah pasien yang akan kalian cek suhunya diharapkan sudah dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan mengangkat kaki bagian atas dari tinggi perut. Kemudian setelah itu masukkan termometer digital secara lembut ke dalam rektal dari pasien, dimana setelah itu adalah diamkan termometer selama beberapa menit hingga terdengar bunyi tit. Setelah itu pengukuran siap dibaca. Jadi pada pengukuran suhu ini, karena setelah kegiatan maka akan mendapatkan suhu yang lebih tinggi dibandingkan sebelum kegiatan. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah kalian selesai menggunakan termometer, cucilah termometer tersebut dengan menggunakan sabun yang antiseptik. Kemudian langkah terakhir, taruh termometer pada tempat yang aman. Jadi demikian dari saya mengenai penjelasan tentang penggunaan termometer digital setelah melakukan kegiatan. Jadi kesimpulannya adalah dimana setelah kalian melakukan kegiatan maka suhu yang didapatkan akan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum melakukan kegiatan. Terima kasih. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Dwi Rizkita Maharani dengan NIM 210850103. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengukur suhu tubuh sebelum melakukan aktivitas dengan menggunakan termometer digital melalui rektal atau anus. Langkah yang pertama yaitu pastikan kedua tangan sudah dicuci bersih. Langkah yang kedua yaitu termometer terlebih dahulu dibersihkan ujungnya dengan menggunakan kapas berbasis alkohol. Kemudian tunggu hingga kering, kemudian siap digunakan. Selanjutnya, lumasi ujung termometer dengan cairan pelumas dan hidupkan termometer digital. Kemudian, untuk pasien, pastikan pakaian yang digunakan sudah terbuka. Lalu baringkan pasien dengan posisi miring ke samping dengan mengangkat kaki bagian atas setinggi perut. Pada bayi, cukup ditelungkupkan. Setelah itu, masukkan termometer digital secara lembut ke dalam lubang rektal atau dubur dan diamkan termometer selama beberapa menit hingga terdengar bunyi beep. Setelah itu pengukuran siap dibaca. Pada pengukuran suhu melalui rektal atau anus akan diperoleh hasil pengukuran suhu inti. Jadi diperoleh suhu dalam rentang 36,6 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius. Ini merupakan suhu inti yang normal. Setelah selesai menggunakan termometer, cucilah ujung termometer dengan menggunakan sabun antiseptik, kemudian bilas dengan air dan keringkan. Lalu, simpan termometer di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Sekian langkah-langkah pengukuran suhu menggunakan termometer digital melalui rektal atau dubur. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Dita Pramesti Maheswari dengan NIM 2108551012. Pengukuran suhu tubuh dilakukan dengan menggunakan alat yang bernama termometer. Saat ini tersedia berbagai jenis termometer, yaitu termometer air raksa, termometer digital, termometer infrared, atau yang bisa kita sebut dengan termometer dahi. Pengukuran dengan menggunakan termometer infrared harus digunakan pada area dahi supaya hasil yang didapat lebih akurat. Menurut FDA atau Food and Drug Administration, pada saat melakukan pengukuran di dahi, diusahakan tidak ada penghalang pada bagian dahi, misalnya seperti kain atau topi, dan pastikan dahi tidak terpapar langsung dengan sinar matahari. Agar proses pemeriksaan suhu tubuh mendapatkan hasil yang akurat, kita perlu memahami cara penggunaan termometer infrared dengan baik dan benar. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan termometer infrared sebelum melakukan aktivitas atau saat tubuh tidak melakukan aktivitas apapun. Yang pertama, cucilah tangan dengan air mengalir dan gunakan sabun secukupnya. Yang kedua, keringkan tangan dengan tisu atau handuk kecil. Ketiga, ambil termometer infrared dan nyalakan laser untuk pengecekan suhu dengan menggunakan tombol daya atau power. Jadi di sini saya menggunakan contoh termometer infrared yang saya ambil dari internet seperti ini. Jika ingin menghidupkan, dapat menekan tombol daya atau power
sekali saja pada bagian pelatuk di sini. Lalu yang keempat, cari tombol pengubah unit pengukuran suhu terlebih dahulu untuk memilih suhu yang biasa kita gunakan, yakni Celsius atau Fahrenheit. Bisa diatur pada bagian sini, di set. Lalu yang kelima, arahkan laser ke arah orang atau objek yang ingin kita ketahui suhunya. Yang keenam, berdirilah di dekat objek atau pada posisi yang direkomendasikan supaya termometer infrared dapat membaca suhu dengan akurat. Sini saya juga menggunakan contoh gambar dari internet seperti ini. Dapat dilihat bahwa laser dapat diletakkan atau dapat ditunjukkan pada objek posisi yang kita inginkan, yaitu pada bagian dahi. Yang ketujuh, tarik pelatuk untuk mengetahui hasil pemeriksaan suhu melalui tampilan layar termometer infrared. Dan yang ke-8, setelah selesai membaca suhu termometer infrared, dapat dimatikan dengan menekan tombol daya atau tombol power kembali pada bagian sini. Dan jangan lupa yang terakhir yaitu untuk mencuci tangan kembali setelah melakukan pemeriksaan suhu kepada seseorang atau objek. Dan juga saya memiliki contoh termometer infrared lain atau merek lain yang memiliki 3 jenis warna pada bagian layarnya, yaitu hijau, orange, dan merah. Yang pertama pada layar hijau atau yang biasa kita sebut dengan green backlight yang dapat membaca suhu dengan rentan 32 derajat Celcius hingga 37,3 derajat Celcius atau yang biasa kita sebut dengan suhu normal. Yang kedua yaitu yang warna orange, biasa kita sebut dengan orange backlight yang dapat membaca suhu dari rentan 37,4 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius atau yang biasa kita sebut dengan suhu yang cukup tinggi. Dan yang terakhir ada layar yang berwarna merah yaitu red backlight yang dapat membaca suhu dari rentan 38,1 derajat Celcius hingga 39 derajat Celcius atau lebih, atau yang biasa kita sebut dengan demam tinggi pada suhu manusia. Sekian pemaparan dari saya mengenai termometer infrared dan cara penggunaannya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Putu Anggia Asmani Swantari dengan NIM 21085551017 dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer infrared pada bagian pergelangan tangan dengan keadaan setelah beraktivitas. Di sini, saya menggunakan gambar dari termometer infrared sebagai media untuk menjelaskan. Langkah yang pertama dari pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer infrared yaitu siapkan termometer infrared. Yang kedua yaitu bersihkan ujung termometer infrared atau probe dengan menggunakan kain lembut ataupun kapas beralkohol dengan tujuan untuk menghilangkan debu dan kotoran yang ada. Yang ketiga, nyalakan termometer infrared dengan menekan pelatuk yang berada pada pegangannya atau pada beberapa termometer dapat dilakukan dengan menekan tombol daya yang berada pada bagian depan termometer atau yang biasa ditandai dengan tulisan pindai. Dan jangan lupa untuk mengecek apakah termometer tersebut sudah dapat berfungsi dengan baik, yaitu dengan melihat layar digital dari termometer tersebut apakah sudah mengeluarkan informasi mengenai alat tersebut atau belum. Yang keempat yaitu lakukan pengukuran suhu tubuh pada bagian tubuh yang mudah dijangkau dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Umumnya dilakukan pengukuran pada bagian dahi dan pergelangan tangan. Namun, apabila kita mengukur daerah dahi, maka akan ditemukan sedikit kekurangan di mana hasil yang didapatkan tidak akurat karena dahi sangat mudah untuk terpengaruh suhu luar dan sangat mudah terpapar sinar matahari sehingga hasil pengukuran biasanya cenderung lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada suhu tubuh sebenarnya. Untuk itu, disarankan untuk menggunakan bagian pergelangan tangan karena terlindungi oleh pakaian dan tidak mudah terpengaruh oleh suhu luar sehingga hasil yang didapatkan juga jauh lebih akurat. Langkah yang kelima yaitu arahkan ujung termometer infrared ke pergelangan tangan dengan jarak 5-8 cm dari alat termometer infrared ke pergelangan tangan.
Langkah yang keenam yaitu pertahankan posisi alat selama beberapa detik hingga alat mengeluarkan lampu latar berwarna hijau pada bagian sensor atau pistolnya dan diikuti dengan bunyi bip lembut yang mana itu menyatakan bahwa suhu tubuh orang yang diperiksa berada pada keadaan normal. Dan apabila alat mengeluarkan lampu latar berwarna merah dari sensor atau pistolnya dan diikuti dengan bunyi bip darurat, hal tersebut menyatakan bahwa suhu tubuh orang yang diperiksa berada di atas suhu normal. Dan yang terakhir, kita dapat melihat suhu hasil pengukuran pada layar digital dari termometer infrared, di mana suhu normal manusia biasanya berkisar antara 35 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius. Pada pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan termometer infrared, pada pergelangan tangan dengan keadaan setelah beraktivitas, kita dapat menemukan bahwa suhu tubuh mengalami peningkatan daripada sebelum beraktivitas. Hal tersebut terjadi karena suhu tubuh dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan intensitas aktivitas ataupun latihan yang dilakukan. Di mana semakin tinggi intensitas latihan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh tubuh, maka semakin tinggi pula peningkatan suhu tubuh yang terjadi. Di mana pada saat ini terjadi peningkatan suhu tubuh pada jaringan perifer tubuh seperti kulit dan otot yang merefleksikan suhu yang ada di lingkungan sekitarnya. Suhu pada jaringan perifer tubuh ini merefleksikan laju metabolisme dan suhu lingkungan yang ada di sekitarnya dan menyebabkan terjadinya peningkatan suhu pada otot yang sedang berkontraksi, di mana otot yang sedang berkontraksi akan mengalami peningkatan suhu apabila diberikan penambahan beban kerja dan apabila berlatih pada suhu lingkungan yang panas. Di mana pada saat ini peran dari hipotalamus yaitu sebagai termostat listrik, yaitu menerima dan mengolah informasi yang diterima dari termoreseptor yang berada pada seluruh bagian tubuh, di mana apabila termoreseptor menunjukkan bahwa suhu tubuh mengalami peningkatan atau berada lebih tinggi daripada suhu yang telah ditetapkan oleh hipotalamus, maka secara otomatis akan terjadi impuls efferent yang dihasilkan oleh bagian anterior dari hipotalamus yang kemudian akan menghasilkan proses pembuangan panas melalui fase dilatasi kulit dan aktifnya kelenjar keringat, sehingga apabila kita ukur suhu tubuh setelah beraktivitas menggunakan termometer infrared, maka akan didapatkan hasil bahwa suhu tubuh mengalami peningkatan daripada sebelum beraktivitas. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Oktaviana Tusan dengan NIM 2108551014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang cara penggunaan termometer membran timpani pada keadaan bersantai atau tidak melakukan aktivitas. Adapun termometer membran timpani itu adalah termometer yang menggunakan sinar inframerah untuk mengukur suhu pada liang telinga, khususnya pada membran timpani. Adapun suhu normal pada manusia itu adalah pada rentan 35,7 sampai 37,5 derajat Celcius. Namun, pada pagi hari suhu dapat berkurang hingga 36 derajat Celcius. Hasil pengukuran menggunakan termometer membran timpani ini hanya membutuhkan waktu kira-kira 4-6 detik saja. Pada praktikum kali ini saya hanya menggunakan gambar dari termometer membran timpani yang sudah saya potong dan menyerupai termometer membran timpani pada aslinya. Adapun cara-cara penggunaannya, yang pertama adalah pastikan kedua tangan kita dalam keadaan bersih, sehingga hendaknya dalam memulai pengukuran suhu, hendaknya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Cara yang kedua adalah pastikan telinga kita yang akan diukur suhunya dalam keadaan bersih dan terbebas dari kotoran agar pengukuran suhu dapat dilakukan. Selanjutnya adalah tarik. Saat ingin melakukan pengukuran suhu, yang pertama adalah tarik daun telinga ke atas dan sedikit ke belakang. Lalu ambil termometer membran timpani dan masukkan secara perlahan. Tarik daun telinga, lalu
tarik ke atas dan sedikit ke belakang. Setelah itu masukkan termometer membran timpani ini, sensornya secara perlahan-lahan ke dalam liang telinga sampai ke gendang telinga. Pastikan sensor ini menghadap ke gendang telinga dan tidak menghadap ke dinding telinga. Setelah itu hidupkan termometer membran timpaninya dan tunggu hingga pengecekan suhu selesai, kira-kira 4-6 detik. Setelah berbunyi atau pengukuran suhu selesai, keluarkan termometernya dan kita lihat hasil dari pengecekan suhunya pada layar sudah tertera pada termometer. Setelah digunakan, matikan termometer dan simpan termometer pada tempat yang aman, yang terbebas dari jangkauan anak-anak dan juga dari paparan sinar matahari langsung. Sekian pemaparan materi tentang cara penggunaan termometer timpani yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini atau penyampaian tata cara penggunaan termometer membran timpani ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Asih Putri dengan NIM 218551031. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengukuran suhu tubuh dengan termometer membran timpani melalui telinga. Sebelumnya saya mohon maaf karena pada praktikum kali ini saya hanya menggunakan gambar dari termometer membran timpani. Cara yang pertama adalah pastikan kedua tangan kita sudah bersih, bisa menggunakan hand sanitizer. Cara yang kedua, dekatkan termometer membran timpani kepada telinga yang akan diukur suhu tubuhnya. Yang ketiga, hidupkan termometer membran timpani lalu tunggu hingga 4-6 detik. Setelah itu kita dapat melihat hasil suhu dari tubuh orang yang kita ukur melalui layar dari termometer membran timpani. Suhu untuk orang yang telah melakukan aktivitas dengan orang yang belum melakukan aktivitas tentu berbeda. Suhu untuk orang yang sedang melakukan aktivitas atau yang setelah melakukan aktivitas itu adalah sekitar 36,5 derajat Celcius hingga 37,2 derajat Celcius. Setelah kita selesai mengukur suhu dari orang tersebut, kita mematikan termometernya dengan mengklik tombol ini. Sekian dari saya, terima kasih.